walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan di bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita semua untuk bisa mengikuti memasuki bulan yang penuh ampunan maghfirah. Yang alhamdulillah tentunya kita mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dan melaksanakan kewajiban yang wajib dan yang sunnah. Salat teriring salam tak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya selalu berharap syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita memulai daripada salat tarawih dan witir, tentunya ada beberapa maklumat yang akan disampaikan. Yang pertama, petugas pada malam hari ini tanggal 7 Maret 2026 yang bertindak sebagai imam yang terhormat Ustaz Angga Esperi Al-Hafidh, dan sebagai pemberi kultum pada malam hari ini insyaallah akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Dr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli beras. Cakepnya kurang keras. Pergi ke pasar beli beras. Tidak lupa membeli minyak. Yang menjawab salam saya paling keras. Mudah-mudahan ganjaran pahalanya banyak. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Mudah-mudahan keberkahannya banyak. Amin ya Rabbal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para bapak ibu jamaah salat isya, salat tarawih, salat witir masjid Al-Ihsan Puri Beta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua DKM Bapak Dr. Nasrul, para wakil DKM, para pengurus, para jamaah soimin, soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sekarang malam keberapa ini? 18 ya? 18, 19? 18. Kita berdoa semoga Allah berkenan menerima amaliah Ramadan kita, siam Ramadan di siang hari, qiyam Ramadan di malam hari, di 18 hari, 17 hari yang telah berlalu. Kemudian Allah berkenan memberikan kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, diberi kelapangan rezeki, kita bisa menuntaskan kewajiban kita melaksanakan siam Ramadan pada tahun ini sampai kita berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri, kemudian berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan Al-Fakir, saya Dr. Andes Haji Ridwan Husin Al-Afu, badal dari Kiai Dr. Haji Jazuli. Kebetulan beliau sedang melaksanakan manasik untuk keberangkatan umroh. Jadi karena bersamaan waktunya beliau dari semenjak siang sampai sekarang belum kembali, memohon kepada Al-Fakir untuk membadalkan beliau. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan tema kultum tawakal dalam pandangan Al-Qur'an. Temanya enggak berubah. Ya. Bapak Ibu, tawakal kepada Allah dalam pandangan Al-Qur'an. Tawakal berasal dari kata tawakkala yatawakkalu tawakkal. Kalau anak-anak kita mungkin ada anak kita yang sedang mondok, maka belajar ilmu sorof, tasrif. Tawakkala yatawakkalu tawakkal. Dia punya padanan kata namanya wazan tapa'ala yatafa'alu tafa'al. Tawakkala yatawakkalu. Kemudian diperkecil kembali fi'il sulasi mazid. Fi'il 3 huruf ditambahkan siddah tasdid. Asal kata fa'ala fa'ala, wakala wakala. Jadi tawakkala. Maka tawakal itu asal kata wakala, mewakilkan. Jadi kalau misalnya seperti Kiai Dr. Jazuli meminta saya untuk mewakilkan beliau, artinya beliau sudah mempercayakan segala sesuatunya kepada saya, diserahkan semuanya kepada saya. Maka orang yang tawakal berarti orang yang mewakilkan, menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep dari tawakal itu yang pertama harus didahului dengan doa. Jadi kita pertama kali menyandarkan kepada Allah dengan berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, berusaha atau berikhtiar. Lalu yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh.
Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Apa yang Allah cukupkan? Allah cukupkan rezekinya. Amin. Orang yang tawakal kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, dia ikhtiar, dia usaha, lalu tawakal. Jadi tawakal itu harus dengan berdoa, berusaha, berikhtiar, baru tawakal. Tidak ada tawakal dahulu, baru berusaha, berikhtiar, baru berdoa, terbalik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus berdoa, kemudian berusaha, berikhtiar. Bahkan di dalam sejarah para nabi, bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka ketika sudah sampai di depan itu laut yang begitu luas, maka Nabi Allah Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Musa, qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kata Musa, kata Allah Nabi Musa, qala kalla, tidaklah sekali-kali Fir'aun dengan bala tentaranya akan menjerumuskan saya, akan menghancurkan saya. Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Saya yakin, kata Nabi Musa, Allah Tuhanku akan bersama saya, Allah akan menolong saya. Maka kemudian fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahro panpalako pakana kullu firkin kataudil adim. Maka karena Nabi Allah Musa memohon kepada Allah, dia berdoa, maka berdoa dulu kepada Allah. Nabi Musa berdoa kepada Allah, maka Allah berikan petunjuk. Kata Allah, wahai Musa, pukullah tepi laut itu. Maka kemudian Nabi Musa setelah berdoa, dia berikhtiar, berusaha dengan jalan apa? Dia pukul itu tepi laut dengan tongkatnya. Pakana kullu firkin kataudil adim. Maka tepi-tepi laut itu seketika berubah menjadi benteng-benteng, tembok-tembok yang kokoh, yang sangat besar, sehingga menjelma menjadi jembatan. Maka Nabi Musa beserta pasukannya melewati laut itu yang terbelah menjadi jembatan. Masya Allah. Artinya apa? Seorang Nabi Allah Musa tidak serta-merta tawakal kepada Allah, tapi beliau berdoa kepada Allah, kemudian berdoa, berikhtiar, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika akan dilempar ke dalam api Raja Namrud, maka Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah yang akan memberi pertolongan kepada saya. Maka seketika itu turun malaikat Jibril dari surga membawa kursi, membawa kurma. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat lain ada membawa buah delima. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Nabi Allah Ibrahim beserta malaikat beserta Allah Ta'ala. Maka kemudian turun ayat, ku ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Al-Anbiya ayat 69. Wahai api, jadilah engkau dingin, wasalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Jadi sifat api yang awal mulanya panas, karena Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, dia berusaha, berikhtiar, maka turun pertolongan Allah. Lalu turun ayat Al-Quran, wahai api jadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sebuah mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Maka saudara, kita perlu juga melihat kedudukan kita. Kalau Nabi Allah Ibrahim dilempar ke dalam api, turun ayat ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api menjadi dingin. Mungkin beda dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita dilempar ke api yang besar, kita baca ayat ini, insya Allah kita akan
Matang, bener nggak? Matang. Tapi Nabi Allah Ibrahim karena mukjizatnya, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, selamatkan Ibrahim. Kemudian yang ketiga, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Nabi bersembunyi di gua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau sedih, janganlah engkau gelisah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita. Nabi berdoa kepada Allah, berusaha berikhtiar, kemudian datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, wajib bagi kita kalau ingin tawakal harus didahului dengan berdoa, berusaha, berikhtiar, baru bertawakal kepada Allah. Fa'idza azamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka apabila kalian telah bertekad bulat dalam satu urusan, dalam satu pekerjaan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan doa, berusaha berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya memberikan contoh, ibaratnya kita ini dalam hal rezeki, ada yang berprofesi sebagai pekerja, sebagai pengusaha, sebagai bisnismen, sebagai dokter dan sebagainya. Maka saudara, kita mendapatkan rezeki bukan dari pekerjaan kita, tapi semua itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau kita mengaku-ngaku, banyak orang yang mengaku-ngaku saya menjadi orang berada, saya menjadi orang kaya, saya menjadi orang mampu karena kepandaian saya, karena kecerdasan saya, karena gelar saya, karena kebisaan saya, karena keturunan orang tua saya, karena ini, karena itu, bukan karena Allah. Maka berarti kita telah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya apa yang kita peroleh sekarang ini, mungkin kita menjadi orang berada, menjadi orang kaya, menjadi orang mampu, menjadi orang sukses, menjadi orang cerdas, pandai, semuanya bukan karena kepandaian kita, kecerdasan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dalam hal mendidik anak, terkadang anak kita yang masih kecil, ketika anak-anak kita TK, kita bertanya, wahai nak, kalau sudah besar cita-citanya menjadi apa? Anak kita terkadang menjawab dengan spontanitas, aku ingin menjadi Batman ayahku. Masa Allah. Jawaban spontan dari anak TK anak kita. Tapi saudara, kita mendidik anak kita, ya kan? Kita mendoakan, kita mengikhtiarkan, mengusahakan anak kita sekolahkan, anak kita bimbing, anak kita didik. Kita tidak mampu mendidik langsung, maka kita titipkan ke sekolah, kita titipkan ke guru ngaji, kita titipkan ke pesantren, kita usaha ikhtiar. Maka ketika nanti sudah besar, mau menjadi apa anak kita, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara, apa keuntungan dari kita bertawakal kepada Allah? Maka kata Allah, orang yang bertawakal kepada Allah yang pertama, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah cukupi. Allah cukupi apa? Yang pertama, orang yang bertawakal, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Amin. Amin. Orang yang tawakal, Allah akan mencukupkan rezeki kita. Allah akan mencukupkan usaha kita.
Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tawakal dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran 159. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tawakal kepada Allah. Maka orang yang bertawakal kepada Allah, yang sebelumnya berdoa, berusaha, berikhtiar, kemudian tawakal kepada Allah, Allah cinta kepadanya, Allah suka kepadanya. Maka ketika Allah cinta kepadanya, suka kepadanya, Allah memudahkan semua urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Kalau Allah memberikan pertolongan di segala keadaan, maka yang pertama, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, pikiran kita menjadi tenang. Kalau pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang, maka tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut bagi orang-orang mukmin, apalagi kita sedang melaksanakan siam Ramadan. Orang yang tawakal kepada Allah tidak merasa takut akan masa depan. Yang kedua, tidak panik ketika berada dalam kesusahan. Karena bahwasanya semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah cerita. Seorang anak muda berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong perluas rezekiku, tolong mudahkan urusanku. Dia berdoa kepada Allah sambil menangis. Tapi ujung-ujungnya sholat subuhnya kesiangan, bangunnya jam 10 siang. Itu namanya bukan tawakal, itu namanya nekat. Benar apa enggak? Bapak Ibu, betul tidak? Berdoa kepada Allah sambil menangis. Kepengen hartanya diperbanyak, kepengen rizkinya diperluas, kepengen usahanya, ikhtiarnya dilancarkan. Tapi bangun subuhnya kesiangan, bangun dari tidur jam 10 siang. Di rumah bermalas-malasan, itu namanya nekat. Orang yang tawakal tanpa ikhtiar, tanpa doa, itu namanya orang yang nekat. Tapi orang yang berusaha tanpa tawakal, maka itu nanti hasilnya insya Allah akan sia-sia. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi seorang bertanya kepada Ustadz, Pak Ustadz, kenapa rezeki saya begitu susah, rezeki saya begitu seret Pak Ustadz? Jangan-jangan rezeki saya habis Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, wahai Bapak tidak usah khawatir, karena semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan saya Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, rezeki itu yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bukan saya yang mengatur, rezeki bukan Bapak yang mengatur, rezeki bukan kita yang mengatur. Kalau rezeki saya yang mengatur, Bapak yang mengatur, kita yang mengatur, maka insya Allah setiap tanggal 5 rezeki itu akan habis. Tanggal 5 habis, tanggal 6 sudah mulai mengambil hutang kembali, Masya Allah. Itulah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah masuk di 20 menit sesuai dengan pesanan kultum pada malam hari ini, tidak lebih dari 20 menit. Terakhir saya akan menyampaikan pantun, saya tutup. Jalan-jalan membeli kue basah. Cakep dong. Jalan-jalan membeli kue basah. Kue basahnya buat bekal. Kalau hidup kita ingin mudah, perbanyaklah bertawakal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk Al-Fakir, untuk kita semua. Semoga kita Allah golongkan menjadi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.